الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kenapa tidak bisa disebut? Karena dia belum dikenal. Kenapa dia belum dikenal? Karena nur belum ada, alam belum ada. Kalau alam belum ada, maka dia belum bisa dikenal dan diceritakan, Bapak Ibu. Inilah artinya ketika itu disebut namanya masa Ghaibul Ghuyub namanya. Nah, ini. Jadi ini yang disebut namanya masa Ghaibul Ghuyub. Masa goib di dalam goib, atau masa kuni bil kuni, kuni bil kuni, kosong dalam ketiadaan. Nah itu, ala kosong tiada pula lagi. Atau dikatakan juga namanya la ta'yin. Masa yang belum nyata. Jadi Ghaibul Ghuyub, kuni bil kuni la ta'yin, maka disebutlah istilahnya dengan kata-kata la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada kata dan suara bil haqqi illallah. Melainkan semata-mata hanyalah Allah. Allah itu adalah yang tidak bisa disebut. Allah itu nama yang tidak bisa dijelaskan. Nama yang tidak bisa diuraikan. Yang membuat akal ini jumut, yang membuat pikiran ini buntu, yang membuat aku paning, itulah yang bernama Allah itu. Maka dia tidak bisa dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan dan akal fikir juga bentuk anugerahnya kepada diri kita ini. Disitulah Allah tak bisa dijangkau, karena dia bukan konsep, dia bukanlah sesuatu. Karena dia bukan konsep, dia bukan sesuatu. Maka disitulah akal fikir ini tidak mampu menjangkau dan menjamak akan dirinya. Dan disitu pula lah namanya lisan dan kata-kata ini tidak mampu menjabarkan akan rahasia dirinya. Karena masa itu adalah masa kekosongan, masa kehampaan, masa tiada di dalam ketiadaan itu. Disitulah letaknya dia bernama Allah. Makanya Allah itu maknanya tidak ada. Maknanya tidak ada. Kalau kita uraikan maknanya satu-satu, sampai dia kepada makna tidak ada. Kita lihat Allah. Allah ini, kalau kita hilangkan huruf alifnya, apa bunyinya Bapak Ibu? Lil. Bagi Allah, untuk Allah. Kalau dihilangkan lam awalnya, apa lagi bacaannya? Lahu. Lahu ma fis samawati wal ard. Kita hilangkan lam akhirnya, apa lagi? Hu. Huwal awalu wal akhiru. Dihilangkan lagi hu-nya, ha-nya, apa lagi? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Itu yang kosong, tapi dia nyata. Apa maknanya dia kosong tapi dia nyata? Maknanya kosong,
tapi dia nyata, itu artinya tidak bisa diceritakan. Tidak bisa dijelaskan. Tak bisa lagi diuraikan dengan ilmu dan kata-kata. Tak bisa dijangkau dan dijamah oleh akal. Namun dia wujud dan nyata, Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu. Ini apa namanya, Bapak Ibu? Spidol. Bapak Ibu bisa lihat? Dia nyata? Dia wujud? Kalaulah spidol ini nyata dan wujud, sekarang Bapak Ibu, spidol yang wujud dan yang nyata itu, Ustaz letak di sini. Bapak Ibu bisa lihat spidolnya lagi? Kenapa Bapak Ibu tidak bisa melihat spidolnya padahal spidolnya itu wujud dan nyata? Apa sebabnya? Hah? Dia tidak menampakkan dirinya. Ya. Spidol ini wujud nyata tapi Bapak Ibu tidak bisa melihatnya. Kan tidak bisa melihatnya kan? Tapi dia ada atau tidak? Kalau dia ada, adanya itu nyata atau tidak? Nyata, tapi Bapak Ibu tidak mampu melihatnya. Disebabkan karena spidol itu belum menzohirkan dirinya. Spidol itu belum menyatakan dirinya. Spidol itu belum menampakkan dirinya. Spidol itu belum mentajalikan dirinya. Itu artinya, kapan spidol yang wujud dan yang nyata ini bisa Bapak Ibu lihat dan Bapak Ibu saksikan? Kapan spidol yang wujud dan yang nyata ini bisa Bapak Ibu lihat, bisa Bapak Ibu saksikan? Apabila spidol ini mentajalikan dirinya. Tajali itu maknanya menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya. Ya, bukan berarti dia tidak ada. Ada, ya, tapi dia belum menzohirkan dirinya. Allah, walaupun dikatakan ghaibul ghuyub, Allah, walaupun dikatakan kuni bil kuni, Allah, walaupun dikatakan la ta'yin, Allah, walaupun dikatakan la sautun wala harpun, jangan dibilang dia tidak wujud. Jangan dibilang dia tidak nyata. Dia wujud, dia nyata. Namun belum bisa dikenal. Kapan baru bisa dikenal? Kalau memang dia wujud, setelah dia menzohirkan dirinya. Setelah dia menampakkan dirinya. Setelah dia mentajalikan dirinya. Maka ketika itulah Allah ini menjelaskan tentang dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku tajalikan diriku. Aku nampakkan diriku, aku zohirkan diriku, supaya yang aku tajalikan tadi, dia benar-benar mampu mengenal dan menyaksikan akan aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Makanya ketika dia ingin menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya, maka zohir tampaknya dirinya itu, itulah yang disebut namanya dengan nur. Ini yang disebut namanya dengan nur. Dari batin lalu dia menjadi zohir. Ini batin Bapak Ibu. Ini batin. Nah. Lalu dia menjadi zohir. Pertanyaannya, yang batin itukah yang zohir, atau yang zohir itukah yang wujud atau yang nyata? Yang batin inikah yang zohir, yang batin inikah yang wujud, yang batin inikah yang nyata, atau yang zohir ini yang wujud dan yang nyata?
Yang batin inilah sebenarnya yang wujud. Yang batin inilah sebenarnya yang zohir. Yang batin inilah sebenarnya yang nyata. Disitulah dikatakan batin ingin dikenal, maka dia menjadi zohir. Maka sebenarnya yang zohir inilah kenyataan yang batin. Muncullah suatu istilah untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zohir. Karena zohir inilah kenyataan yang batin. Bisa memahami itu? Nah, sekarang, kalau Allah telah zohir, Allah telah wujud, Allah telah nyata, maka jangan dibilang juga Allah itu gaib. Gaib itu bagi yang tak mengenal. Gaib itu bagi yang tak memahaminya. Tapi bagi yang sudah kenal, bagi yang sudah memahami, dia bukan gaib, dia bukan batin. Akan tetapi dia telah wujud nyata dan terang, Bapak Ibu. Karena yang batin inilah sebenar-benar yang ada. Kalau yang batin ini sebenar-benar yang ada, maka yang batin inilah yang zohir. Kalaulah yang batin ini yang zohir, maka itu maknanya yang zohir inilah kenyataan wujud yang batin itu. Esa itu Bapak Ibu. Di mana letak esanya? Antara batin dengan yang zohir, yang sebenar ada yang mana? Yang batin yang sebenar ada. Kalau yang batin yang sebenar ada, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Yang zohir inilah kenyataan yang batin. Kalau yang zohir ini kenyataan yang batin, itu sesungguhnya yang zohir itulah sebenar-benarnya wujud yang batin itu. Maka jangan dikatakan juga dia gaib lagi. Jangan disebut juga dia batin lagi. Tapi dia telah wujud dan yang nyata, Bapak Ibu. Maka wujud dan nyatanya disebut namanya dengan nur. Khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan engkau, itu bahasa syariat. Aku tajalikan engkau, li ajli, sebenarnya untuk melihat dan menyaksikan akan rupa diriku. Rupanya, mana yang dikatakan rupa Allah, mana yang disebut wujudullah, mana yang dikatakan ainullah. Yang dikatakan rupa Allah, wujud Allah dan ainullah itu adalah nur. Ini Bapak Ibu, ini nur ini dia. Nur inilah yang dikatakan tajalli. Ini memahaminya. Nur inilah yang disebut namanya kezohiran Allah. Nur inilah yang disebut namanya penampakan Allah. Nur inilah yang disebut namanya bayang-bayang Allah. Nur inilah yang disebut namanya cermin Allah. Nur inilah yang disebut namanya bagian Allah. Nur inilah yang dikatakan percikan Allah. Nur inilah yang disebut namanya copy paste Allah. Nur inilah yang disebut namanya duplikatnya Allah. Nur inilah yang disebut namanya salinan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham, mudah Bapak Ibu menghantarkannya kepada makna yang lain, tapi hakikatnya adalah sama. Jadi salinan, ya, copy paste, kemudian bahagian cermin, bayang-bayang, penampakan kezohiran dan tajalli itu sebenarnya adalah nur. Inilah maksud Allah, wa ja'alul lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Rupanya diri kita, memang benar diri kita ini adalah bahagian Tuhan.
Kalaulah diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan, maka bahagian diri Tuhan itu siapa sebenarnya itu? Allah itu sendiri. Contoh Bapak Ibu. Ini apa namanya? Nah, tisu. Dia tunggal, dia esa. Ya. Sekarang, karena tisu ini tunggal dan esa, dia ingin melihat dirinya. Dia ingin menyaksikan dirinya. Ketika tisu ini ingin melihat dan menyaksikan dirinya, maka ditajalikannya dirinya. Ditampakkannya dirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dikatakan Allah dalam keadaan jomblo. Allah dalam kegelapan, Allah dalam kesunyian, Allah dalam kesepian. Berapa lama Allah itu dalam keadaan jomblo, Bapak Ibu? Ustaz ulang lagi Bapak Ibu. Tisu ini adalah esa tunggal yang tiada berbilang. Dia ingin mengenal dirinya dan dia juga ingin melihat dirinya. Ketika dia ingin mengenal dan melihat dirinya, maka dia mentajalikan dirinya. Inilah yang Ustaz katakan, dua yang tiada berpisah. Dua yang tiada bercerai. Kalaulah ini adalah dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai, berarti sebutannya dua, hakikatnya adalah satu. Nah, lihat, kalaupun hakikatnya esa, sebutannya hanya dua. Pertanyaan Ustadz, ya, sobekkan tisu ini, apa sebutannya bagi tisu yang disobek ini? Sobekkan ini, apa sebutannya, apa namanya bagi tisu yang disobek ini? Inilah yang dikatakan, sobekkan inilah yang disebut namanya bahagian daripada tisu yang disobek. Nah, kalaulah ini bahagian daripada tisu yang disobek, maka bahagian daripada tisu yang disobek ini, itu maknanya tiada lain adalah tisu itu sendiri, Bapak Ibu. Makanya dia esa. Apa makna yang sebenarnya? Makna yang sebenarnya kalau kita hantarkan kepada paham, mana yang dikatakan zat, mana yang disebut namanya sifat. Ya, yang dikatakan zat itu adalah tisu. Sedangkan bahagian daripada zat itu disebut namanya sifat. Kalaulah bahagian daripada zat itu adalah sifat, maka mana yang disebut yang dikatakan sifat itu? Yang disebut dan yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Jadi yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan zat adalah sifat, zat yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, itu maknanya, maka sifat itu itulah zat yang sebenar-benarnya. Cara menghantarkan pahamnya, pandangan zohir nampak sifatnya, pandangan batin tampak zatnya. Itu maknanya. Kalau kita beri nama, zat ini yang bernama Allah, sifat ini yang bernama Muhammad. Untuk melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad, karena Muhammad itulah kenyataan daripada Allah. Maka Muhammad dengan Allah, dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Itu maknanya Allah dengan Muhammad itu adalah Esa. Letak Esanya, Allah itu adalah nama daripada dirinya, sedangkan Muhammad itu nama daripada wujud dirinya. Disitulah rahasianya. Allah namaku, Muhammad itu nama wujud diriku. Aku juga itu kata Allah. Itu maknanya Bapak Ibu. Ya. Yang disebut namanya adalah nur. Jadi nur ini adalah sifat.
Sedangkan yang kosong ini, yang bernama Allah itu adalah zat. Disitulah Ustaz maksudkan bahwa zat dengan sifat, sifat dengan zat itu adalah esa. Tidak berpisah cerai dia Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ketika dia telah mentajalikan dirinya berupa nur, karena nur ini tempat memandang tajalli dirinya, nur ini tempat memandang kezuhiran dirinya, nur ini tempat memandang nyatanya akan wujud dirinya, maka disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Disebutlah namanya dengan Nur Muhammad. Jadi yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah sifat. Nah, Nur Muhammad ini bahasa kiasnya ini adalah cermin untuk memandang diri Allah. Nur Muhammad ini adalah bayang-bayangku kata Allah, dan akulah yang punya bayang-bayang itu. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa kias lagi, biar kita lebih paham, Nur Muhammad itu adalah zuhirnya aku, sedangkan aku adalah batinnya Muhammad itu. Atau Nur Muhammad itu adalah tubuhku, sedangkan aku adalah ruhnya Muhammad itu. Esa dia Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu pisahkan, jangan Bapak Ibu ceraikan Nur Muhammad dengan Allah. Dia Esa dia. Nah, kita selalu tertipu pada saat kita tidak mampu memandang kepada zat. Tertipunya itu pada saat kita memandang sifat. Di situ kita tertipu. Padahal pandangan zohir tampak sifat, tapi pandangan batin tampak zat. Nah, itu memahaminya. Yang ketiga, nur inilah yang disebut namanya dengan makhluk. Nah, ini lihat. Nur ini yang disebut namanya dengan makhluk. Nur ini yang disebut namanya ya dengan sesuatu. Nur ini pula yang disebut namanya dengan alam. Bahwa yang dikatakan makhluk, yang dikatakan sesuatu, yang dikatakan alam itu adalah Nur Muhammad. Jadi alam itu maksudnya alamat. Alamat untuk melihat dan menyaksikan Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu tertipu dengan bahasa alam, sesuatu, dan makhluk. Yang dikatakan alam itu adalah alamat. Mana yang dikatakan alamat? Nur Muhammad inilah yang disebut alamat untuk melihat dan menyaksikan Allah. Nur Muhammad inilah yang disebut namanya sesuatu. Apa maknanya Muhammad itu sesuatu? Bahwa Muhammad itu adalah bahagian daripada diri Allah. Bahagian daripada diri Allah itu yang disebut namanya dengan sesuatu. Nur Muhammad itu juga yang disebut namanya makhluk. Kenapa Nur Muhammad dikatakan makhluk? Karena Nur Muhammad ini asalnya daripada dirinya. Maka alam, sesuatu, dan makhluk ini tiada lain adalah bahagian daripada diriku. Bahagian daripada diriku, aku itu semata-mata, kata Allah. Nah, paham Bapak Ibu sampai di sini? Paham atau tidak? Halo? Paham atau tidak nih? Oh, paham ya? Ya. Nah, le jale. Alai. Ustaz le jale. Baik. Jadi Nur Muhammad ini dikatakan makhluk, Nur Muhammad ini dikatakan alam. Nur Muhammad ini dikatakan sesuatu, dan Nur Muhammad ini disebut namanya sifat. Bahasa kiasnya cermin, bayang-bayang, bahagian daripada diri Tuhan. Itu bahasa kiasnya. Sekarang mana yang disebut Nur Muhammad itu orangnya? Karena setiap nama ada orangnya. Jadi Bapak Ibu
tak payah lagi mencari Nur Muhammad. Yang payah itu mencari Nur Hayati. Temui ayahnya, temui ibunya. Ya, itu yang payah. Atau Nur Laili. Jadi Nur Muhammad itu yang mana? Karena setiap nama ada orangnya. Maka Nur Muhammad itulah yang disebut namanya seisi alam nih. Nur Muhammad itu yang seisi alam ini, apapun bentuknya, apapun rupanya. 7 petala langit, 7 petala bumi, isi di antara keduanya. Itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Yang datang, yang duduk, yang mendengar ini, yang menyampaikan ini Nur Muhammad nih. Jadi Nur Muhammad itu telah nyata Bapak Ibu pada langit dan bumi. Maka disitulah Allah menjelaskan, Allah nurus samawati wal ard. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur. Nur itu jangan Bapak Ibu artikan dengan cahaya. Nur jangan diartikan dengan cahaya. Nur itu maksudnya adalah terang. Terang itu maksudnya adalah jelas. Jelas itu maksudnya adalah nyata. Nyata itu maksudnya adalah wujud. Itu pahamnya bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang itu adalah nur. Siapa nur? Nur itulah wujud nyatanya Allah. Kalaulah nur itu wujud nyatanya Allah, maka Allah itulah sebenar-benarnya yang dikatakan dirinya dengan Nur Muhammad itu. Karena dia telah zuhir, karena dia telah nyata. Makanya kalau Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, apakah Nur ini yang wujud atau Allah itukah yang dikatakan yang wujud? Nur ini kah yang wujud atau Allah itukah yang wujud? Allah itulah yang wujud. Sedangkan wujud itu makna daripada nur. Itu artinya Allah itu benar-benar wujud, Allah benar-benar nyata. Wujud dan nyatanya Allah itu pada langit dan bumi. Maka disitulah dikatakan bahasa kiasnya Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah terang, Allah itu adalah wujud, Allah itu adalah nyata. Terang, wujud dan nyatanya Allah itu sudah wujud, nyata dan terang pada langit dan bumi. Maka langit dan bumi ini sebagai bentuk memandang wujud nyatanya Allah dikatakanlah namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu kenyataan memandang rupa diri Allah. Nah sekarang Nur Muhammad itu yang mana Bapak Ibu? Mana yang dikatakan Nur Muhammad ini tempat memandang wujud nyatanya Allah? Pada alam semesta. Apapun bentuknya, apapun rupanya, ini Nur Muhammad nih, ini Nur Muhammad nih, ini Nur Muhammad ini. Api, angin, air, tanah itu Nur Muhammad itu. Yang hadir ini Nur Muhammad ini. Ini yang mesti dipahami. Apa maksudnya ini mesti dipahami? Kenalilah yang pertama kali diciptakan Allah. Itu bahasa syariat. Kenalilah yang pertama kali yang ditajalikan dari dirinya. Itu bahasa hakikat. Yang pertama kali diciptakannya itu adalah Nur Muhammad. Makanya Allah katakan, khalaqtuka li ajli. Aku jadikan dirimu tempat melihat diriku. Aku jadikan dirimu cermin untuk memenang rupa diriku. Maka Nur Muhammad itulah yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Sekarang Nur Muhammad yang diciptakan Allah sudah menjadi sekalian alam ini. Akan tetapi
Kesempurnaan Nur Muhammad pada sekalian alam sudah sempurna pada diri Bapak Ibu masing-masing, zahir dan batin, yang dikatakan namanya insan, yang disebut namanya insan. Insan inilah kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tempat memandang wujud nyatanya rupa Allah. Jadi Nur Muhammad pada sesi alam ini sudah sempurna wujud nyata rupanya, yang disebut namanya insan. Jadi siapa yang sudah mengenal insan, pasti dia kenal dengan Allah. Karena insan inilah kesempurnaan memandang Allah. Disinilah rahasianya. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku, maka akulah sebenar-benarnya rahasianya insan itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalaulah insan itu rahasia aku, itu artinya siapa mengenal dirinya pasti dia kenal aku. Akulah dirinya itu. Rupanya Tuhan yang kita cari itu tiada lain adalah diri sendiri. Disitulah letak pemahamannya. Kalaulah Tuhan yang kita cari selama ini tiada lain adalah diri sendiri, maka jangan dicari Tuhan itu keluar diri. Carilah Tuhan itu yang telah wujud dan nyata pada diri, karena diri sendiri inilah wujud nyatanya Allah itu. Inilah pesan Rasulullah itu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhan keluar daripada dirinya, pasti dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Tuhan yang dicarinya itu adalah dirinya seorang. Itu dia. Lalu bagaimana supaya kita bisa paham? Bagaimana supaya kita bisa mengerti? Sehingga kita mampu mengenal, berjumpa, dan menyaksikan akan dirinya. Ini masuk kita tahap yang kedua. Bagaimana supaya kita bisa paham dan mengerti, sehingga kita benar-benar mampu menyaksikan akan dirinya. Caranya, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.